Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sanpuri Afifah dengan NPM 2221030 149. Kelas D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ahli waris asabah dan hak-haknya dari kelompok 10. Asabah menurut bahasa berarti kekerabatan seseorang laki-laki dengan ayahnya. Dinamakan asabah karena mereka mengelilinginya. Kata asabah artinya mengelilingi untuk melindungi dan membela. Sebutan asabah ditunjukkan kepada kelompok yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Yusuf ayat 14. Dasar hukum pewarisan asabah. Dasar-dasar hukum yang menentukan hak asabah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Quran antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, dan untuk dua orang ibu bapa bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ayat tersebut menetapkan bagian ibu bapak ketika ada anak yang meninggal, yaitu 1/6. Jika ada anak, seluruh harta menjadi milik ibu bapak. Ayat tersebut juga menyebutkan bagian ibu 1/3, tetapi tidak menyebutkan bagian bapak. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa sisanya yang 2/3 adalah bagian bapak. Selanjutnya macam-macam asabah dan penyelesaian asabah terbagi dua, yaitu asabah nasabiyah dan asabah sababiyah. Jenis asabah yang kedua ini disebabkan memperdekakan budak. Oleh karena itu, seorang tuan pemilik budak dapat menjadi ahli waris bekas budak yang diperdekakan apabila budak tersebut tidak mempunyai keturunan. Sedangkan asabah nasabiyah terbagi tiga, yaitu asabah bin nafs, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Yang pertama, asabah bin nafsi. Pengertian asabah bin nafsi adalah kerabat laki-laki yang bernisbah kepada pewaris tanpa dikelilingi oleh orang perempuan mempunyai 4 arah, yaitu jalur anak meliputi anak laki-laki serta seluruh laki-laki, keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya. Yang kedua, jalur ayah meliputi ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Jalur saudara meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keturunan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah. Yang kedua, asabah bil ghair. Pengertian asabah bil ghair ialah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan asabah dan bersama-sama menerima usubah. Mereka terdiri atas 4 orang wanita yang fard. Mereka menentukan setengah bila tunggal dan 2/3 bila lebih dari seorang. Keempat orang wanita tersebut ialah anak perempuan kandung menjadi asabah bersama anak laki-laki kandung, cucu perempuan bersama cucu laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung bersama laki-laki sekandung. Asabah ma'al ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam asabah, menerima sisa harta warisan. Orang yang menjadikan asabahnya tetap menerima bagian menurut fard sendiri. Ahli waris yang mendapatkan asabah ma'al ghair ini kemungkinan tidak mendapatkan harta waris karena menunggu sisa harta yang telah dibagikan terlebih dahulu kepada ashabul furud yang lain. Mereka itu ialah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Kedua orang tersebut dapat menjadi asabah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.